Transisi dari masa remaja ke dewasa. 1. Menjadi dewasa. Bagi kebanyakan orang, menjadi dewasa mencakup masa transisi yang panjang. Menurut Santrok, orang dewasa awal termasuk masa transisi baik secara fisik, intelektual, dan peran sosial. Perkembangan sosial masa dewasa awal adalah puncak dari perkembangan sosial masa dewasa. Masa dewasa awal adalah masa beralihnya pandangan egosentris menjadi sikap yang empati. Pada masa ini, penentuan relasi sangat memegang peran penting. Dewasa awal merupakan masa permulaan di mana seseorang mulai menjalin hubungan secara intim dengan lawan jenisnya. Jeffrey Arnett menyimpulkan bahwa ada 5 ciri dewasa yang muncul, yaitu: yang pertama, eksplorasi identitas, terutama dalam cinta dan pekerjaan. Masa beranjak dewasa adalah masa terjadinya perubahan kunci pada identitas bagi banyak orang. Yang kedua yaitu ketidakstabilan, merupakan tempat tinggal akan memuncaknya pada awal masa dewasa yang juga sering terdapat ketidakstabilan dalam kasih, pekerjaan, dan pendidikan. Yang ketiga yaitu terlalu memikirkan diri sendiri. Menurut Arnett, orang-orang dewasa yang baru muncul sangat fokus pada arti bahwa mereka tidak memiliki banyak kewajiban sosial dan komitmen kepada orang lain, yang meninggalkan mereka dengan banyak otonomi dalam menjalankan kehidupan mereka sendiri. Yang keempat, perasaan di antara keduanya. Maksudnya adalah banyak orang dewasa awal yang muncul tidak menganggap diri mereka remaja ataupun orang dewasa penuh. Yang kelima yaitu usia saat individu memiliki kesempatan untuk mengubah hidup mereka. Arnett menjelaskan 2 cara di mana kedewasaan muncul. Yang pertama yaitu mereka merasa optimis tentang masa depan mereka. Yang kedua, untuk orang dewasa baru yang telah mengalami masa-masa sulit saat tumbuh dewasa. Masa dewasa yang baru muncul memberikan kesempatan untuk mengarahkan hidup mereka ke arah yang lebih positif. Dalam sebuah penelitian longitudinal, Ann Masten dan rekan-rekannya menemukan bahwa berkembang dewasa yang menjadi kompeten setelah mengalami tumbuh dewasa saat orang tua lebih cerdas dan memiliki pengalaman yang berkualitas. Lebih kecil kemungkinan untuk mereka tumbuh dalam kemiskinan atau keadaan berpenghasilan rendah dibandingkan rekan mereka yang tidak menjadi kompeten sebagai orang dewasa yang muncul. Analisis lebih lanjut berfokus pada orang-orang yang masih memperlihatkan pola-pola maladaptif pada masa beranjak dewasa, tetapi kehidupan mereka sudah menyatu pada akhir 20-an dan awal 30-an. Ada 3 karakteristik yang dibagi, yaitu yang pertama late bloomers, yang kedua yaitu dukungan oleh orang dewasa yang playful, dan yang ketiga yaitu menunjukkan aspek positif otonomi. Penanda untuk menjadi orang dewasa. Di Amerika Serikat, tanda yang paling diakui tentang memasuki usia dewasa yaitu memiliki pekerjaan yang kurang lebih permanen dan sepenuh waktu, yang biasanya terjadi ketika seseorang menyelesaikan sekolah menengah atas bagi beberapa orang, perguruan tinggi bagi orang lain, sekolah pasca sarjana atau sekolah profesional bagi orang lain lagi. Namun, ada kriteria lainnya yang masih jauh lebih jelas, yaitu kemandirian ekonomi. Hal ini merupakan salah satu tanda status orang dewasa, namun untuk mencapainya seringkali melewatkan proses yang panjang. Para lulusan perguruan tinggi semakin kembali untuk tinggal bersama orang tua mereka sewaktu mereka berusaha untuk membangun diri secara ekonomi. Sebuah penelitian longitudinal mendapatkan bahwa pada usia 25 hanya lebih sedikit dari setengah peserta sepenuhnya mandiri secara finansial keluarga asal mereka. Penelitian lain memperlihatkan bahwa mengambil tanggung jawab untuk diri sendiri kemungkinan besar merupakan tanda penting bagi banyak orang dewasa. Dalam sebuah studi, baik orang tua maupun siswa perguruan tinggi sepakat bahwa mengambil tanggung jawab atas tindakan seseorang dan mengembangkan kontrol emosi adalah aspek-aspek penting untuk menjadi orang dewasa. Yang kedua yaitu transisi dari sekolah menengah akhir menuju perguruan tinggi. Bagi kebanyakan orang di negara berkembang, berpindah dari sekolah menengah menuju perguruan tinggi merupakan aspek penting dari transisi ke masa dewasa. Untuk banyak siswa,
Transisi dari sekolah menengah ke perguruan tinggi melibatkan perpindahan ke struktur sekolah yang lebih besar dan lebih impersonal, interaksi dengan teman sebaya dari latar belakang geografis yang lebih beragam, dan peningkatan fokus pada prestasi dan penilaian. Mahasiswa saat ini mengalami lebih banyak stres dan lebih tertekan daripada sebelum menjadi mahasiswa. Tidak jarang dari mahasiswa merasakan hal-hal tanpa harapan, merasa kewalahan dengan semua yang harus mereka lakukan, merasa lelah secara mental, merasa sedih, dan merasa depresi. Tetapi sebagian besar kampus memiliki pusat konseling dengan akses ahli kesehatan mental yang dapat membantu mahasiswa. Konselor dapat memberikan informasi yang baik tentang cara mengatasi stres dan masalah akademis. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perkembangan dan performa fisik di masa dewasa awal. Umumnya, puncak performa fisik diraih sebelum kita berusia 30 tahun. Seringkali di antara usia 19 hingga 26 tahun. Puncak performa fisik tidak hanya terjadi pada kalangan pemuda pada umumnya, namun pada para atlet terkemuka. Berbagai tipe atlet bagaimanapun mencapai performa puncak mereka di usia yang berbeda. Sebagian besar atlet renang mencapai puncak performanya di akhir usia belasan. Para pemain golf dan atlet lari maraton cenderung meraih puncak pada usia akhir 20-an. Dalam bidang atletik lainnya, performa puncak seringkali diraih di pertengahan 20-an. Di masa dewasa awal, kita tidak hanya meraih puncak performa fisik. Di masa ini juga, performa fisik kita juga mulai menurun. Kesehatan dan kekuatan otot biasanya mulai memperlihatkan tanda-tanda penurunan di usia sekitar 30 tahun. Dagu yang mulai merosot dan perut yang menonjol juga mulai nampak. Berkurangnya kemampuan fisik merupakan keluhan yang umum dialami orang-orang yang baru mulai memasuki usia 30-an. Oke, pada materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Nah, pada bagian kesehatan ini, orang dewasa memiliki tingkat kematian remaja lebih dari 2 kali lipat. Angka kematian laki-laki yang beranjak dewasa lebih besar dari perempuan. Meskipun angka kematian laki-laki yang beranjak dewasa lebih tinggi dari remaja, mereka memiliki sedikit problem kesehatan yang kronis, dan mereka mengalami problem pernapasan daripada sewaktu mereka masih anak-anak. Masalah kesehatan ini muncul di lingkungan orang dewasa yang baru muncul. Contohnya seperti kurangnya kegiatan pola makan, obesitas, perawatan kesehatan reproduksi, dan perawatan kesehatan memburuk sewaktu masa beranjak dewasa. Nah, banyak dari kita setelah beranjak dewasa mengembangkan pola untuk tidak makan pagi, tidak makan makanan yang teratur, dan hanya bersandar pada makanan ringan sebagai sumber utama makanan kita pada siang hari. Makan makanan secara berlebihan sampai melampaui berat badan normal untuk usia kita, merokok secara berlebihan, minuman keras secara berlebihan, tidak berolahraga, dan hanya bertahan dengan beberapa jam tidur di malam hari. Gaya hidup ini dikatakan dengan gaya hidup yang tidak sehat atau dengan kesehatan yang buruk, yang selanjutnya akan berdampak pada kepuasan hidup. Untuk mengurangi gaya hidup yang merusak kesehatan tertentu, seperti makan makanan yang berlebihan, itu bisa diubah dengan gaya hidup yang lebih sehat. Contohnya, ubah kebiasaan makan makanan yang buruk tadi dengan makan yang lebih baik, atau makan makanan yang lebih sehat, berolahraga rutin, dan tidak menyalahgunakan narkoba. Yang kita ketahui, obesitas adalah problem kesehatan yang serius dan merajalela bagi banyak orang. Kelebihan berat badan atau obesitas juga dikaitkan dengan problem kesehatan mental. Mengapa dikaitkan dengan problem kesehatan mental?
Contohnya nih, seperti ada wanita yang memiliki kelebihan berat badan, lebih besar kemungkinannya mengalami depresi daripada wanita yang tidak kelebihan berat badan. Faktor-faktor obesitas ada terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu faktor hereditas. Faktor hereditas adalah peranan komponen genetik terhadap obesitas. Yang kedua, faktor leptin, bertindak sebagai hormon antiobesitas. Di dalam manusia, konsentrasi leptin telah dikaitkan dengan berat badan, presentasi lemak tubuh, dan penurunan berat badan. Yang ketiga ada set point. Jumlah lemak yang tersimpan dalam tubuh itu juga merupakan faktor penting di dalam set point. Yang keempat, ada faktor lingkungan hidup yang berperan penting dalam obesitas. Yang kelima, faktor-faktor sosiobudaya. Faktor sosiobudaya ini juga terlibat dalam obesitas. Mengapa faktor lingkungan hidup dan faktor sosiobudaya terlibat dalam obesitas? Contohnya, di Amerika Serikat pada tahun 1900, penderita obesitas meningkat menjadi 2 kali lipat. Pertambahan jumlah penderita obesitas ini cenderung berkaitan dengan tersedianya makanan yang lebih besar di negara mereka atau di lingkungan mereka masing-masing. Sekian dari materi saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang keempat ada olahraga teratur. Alasan utama para ahli kesehatan menginginkan orang untuk berolahraga adalah untuk membantu mencegah penyakit seperti penyakit jantung dan diabetes. Ahli kesehatan merekomendasikan agar orang dewasa awal melakukan latihan aerobik selama 30 menit atau lebih dalam sehari. Lebih baik dilakukan setiap hari. Latihan aerobik adalah olahraga berkelanjutan seperti jogging, berenang, atau bersepeda, misalnya yang merangsang aktivitas jantung dan paru-paru. Kebanyakan ahli kesehatan menganjurkan agar Anda menaikkan detak jantung Anda setidaknya 60% dari detak jantung maksimum Anda. Secara khusus, olahraga meningkatkan konsep diri dan mengurangi kecemasan dan depresi. Berikut ada beberapa strategi berguna untuk membangun olahraga ke dalam kehidupan. Yang pertama yaitu ada kurangi waktu menonton TV. Menonton TV secara berlebihan dikaitkan dengan kesehatan yang buruk dan obesitas. Ganti sebagian waktu TV Anda dengan berolahraga. Yang kedua yaitu buat grafik kemajuan Anda. Merekam latihan olahraga secara sistematis akan membantu memetakan kemajuan. Yang ketiga, singkirkan alasan. Orang membuat berbagai macam alasan untuk tidak berolahraga. Alasan umumnya adalah tidak punya cukup waktu. Yang keempat yaitu bayangkan alternatifnya. Tanyakan pada diri sendiri, apakah kita terlalu sibuk untuk menjaga kesehatan diri sendiri? Penggunaan alkohol dan nikotin pada orang dewasa muda memiliki sifat kecanduan bagi para pemakai atau penggunanya. Pada penggunaan alkohol, terdapat dua masalah yang terkait dengan minuman keras, yaitu pesta minuman keras dan alkoholisme. Masalah yang pertama adalah pesta minuman keras. Pesta minuman keras ini sering kali meningkat pada masa perguruan tinggi dan lebih banyak terjadi pada pria. Hal tersebut berdampak pada mahasiswa, seperti tidak masuk kelas, cedera fisik, masalah dengan polisi, dan berhubungan seks tanpa kondom. Tingkat penggunaan alkohol yang lebih tinggi secara konsisten dikaitkan dengan tingkat pengambilan resikonya juga yang sangat tinggi, seperti melakukan hubungan seksual, seks tanpa menggunakan kontrasepsi, dan kekerasan seksual. Masalah yang kedua yaitu alkoholisme. Alkoholisme adalah gangguan yang melibatkan penggunaan minuman beralkohol jangka panjang, berulang, tidak terkontrol, kompulsif, dan berlebihan, serta mengganggu kesehatan dan hubungan sosial individu. Ada beberapa penelitian mengungkapkan pengaruh genetik pada alkoholisme. Namun, penelitian itu juga menunjukkan bahwa faktor lingkungan berperan. Ada beberapa hasil positif dari pemulihan alkoholisme,
yang diprediksi oleh beberapa faktor, yaitu pengalaman negatif yang kuat terkait dengan minuman keras, menemukan ketergantungan pengganti untuk bersaing dengan penyalahgunaan alkohol atau dalam hal positif, memiliki dukungan sosial baru, dan bergabung dengan kelompok inspiratif. Pada penyalahgunaan nikotin, banyak bukti yang menyatu dari sejumlah penelitian yang menekankan bahwa bahaya merokok ada di sekitar mereka yang melakukannya. Contohnya saja, merokok dikaitkan dengan 30% kematian akibat kanker, 21% kematian akibat penyakit jantung, dan 82% kematian akibat penyakit paru-paru. Perokok pasif menyebabkan lebih dari 9.000 kematian akibat kanker paru-paru setiap tahunnya. Anak-anak yang merokok memiliki resiko khusus untuk penyakit pernapasan dan telinga. Kebanyakan perokok dewasa ingin berhenti, tetapi kecanduan nikotin seringkali membuat berhenti menjadi tantangan. Selanjutnya pada materi ini adalah seksualitas. Seksualitas ini terbagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah aktivitas seksual pada masa dewasa awal, yang kedua orientasi dan perilaku seksual, yang ketiga infeksi seksual menular, yang keempat pemerkosaan dan pelecehan seksual. Kita tidak membutuhkan seks untuk kelangsungan hidup sehari-hari seperti kita membutuhkan makanan dan air, tetapi kita membutuhkannya untuk kelangsungan hidup manusia. Seksualitas sendiri adalah cara di mana kita mengalami dan mengekspresikan diri sebagai makhluk seksual. Hal ini sangat kompleks sehingga penting bagi kita untuk memahaminya. Poin pertama adalah aktivitas seksual pada masa dewasa awal. Masa beranjak dewasa usia 18 tahun, survei menunjukkan bahwa lebih sedikit dari 60% orang pernah mengalami hubungan seksual. Tetapi pada akhirnya dari usia dewasa awal atau usia 25 tahun, sebagian besar orang telah melakukan hubungan seksual. Pola perilaku heteroseksual laki-laki dan perempuan di masa dewasa termasuk yang berikut. Pertama, laki-laki lebih banyak memiliki pasangan seksual kasual, dan perempuan melaporkan lebih selektif dalam memilih pasangan seksual. Kedua, pada masa beranjak dewasa, seseorang lebih cenderung mengalami hubungan seksual dengan 2 atau lebih pasangan. Tiga, sekitar 25% usia beranjak dewasa melakukan hubungan seksual hanya beberapa kali setahun atau tidak sama sekali. Berbeda dengan orang yang sudah dewasa, lebih banyak melakukannya. Keempat, seks bebas lebih sering terjadi pada usia beranjak dewasa daripada yang sudah pada usia dewasa. Pada poin kedua, terdapat orientasi dan perilaku seksual. Dalam studi komprehensif tentang pola seksual orang dewasa Amerika, Robert Michael dan rekan-rekannya pada tahun 1994 mewawancarai lebih dari 3.000 orang dari usia 18 tahun hingga 59 tahun yang dipilih secara acak. Ini terbagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sikap dan perilaku heteroseksual. Orang Amerika cenderung terbagi lagi dalam 3 kategori. Sepertiga berhubungan seks 2 kali seminggu atau lebih, sepertiga lagi beberapa kali sebulan, dan sepertiga lagi beberapa kali setahun atau bahkan tidak sama sekali. Pasangan yang menikah dan tinggal bersama berhubungan seks lebih sering daripada pasangan yang tidak hidup bersama. Kebanyakan orang Amerika tidak melakukan tindakan seksual yang tidak wajar. Pria lebih cenderung berpikir tentang seks jauh lebih banyak daripada wanita. 54% pria mengatakan mereka memikirkannya setiap hari atau bahkan beberapa kali sehari. Sedangkan 67% wanita mengatakan mereka memikirkannya
hanya beberapa kali seminggu atau beberapa kali sebulan. Meta-analisis baru ini juga mengungkapkan bahwa pria dilaporkan lebih sedikit banyak pengalaman seksual dan sikap yang lebih permisif daripada wanita untuk sebagian besar aspek seksualitas, dan pria menunjukkan lebih banyak melakukan masturbasi, penggunaan pornografi, dan seks kasual, dan memiliki sifat yang lebih permisif tentang seksualitas daripada rekan wanita mereka. Poin kedua adalah sikap dan perilaku lesbian dan gay. Menurut psikologi Laura Byrne, tahun 1989, lesbian dan gay mengalami kehidupan sebagai minoritas dalam budaya mayoritas yang dominan. Adaptasi paling baik ketika mereka tidak didefinisikan diri mereka sendiri dalam polaritas. Seperti mencoba hidup dalam dunia lesbian atau gay yang tertutup sepenuhnya dari budaya mayoritas atau sepenuhnya menerima perintah bias dari budaya mayoritas dan seringkali dapat mengarah pada penanganan yang lebih efektif untuk lesbian dan gay. Sekitar 20% dari mereka, kelompok minoritas itu, melaporkan bahwa mereka pernah mengalami kejahatan seseorang atau properti terkait dengan orientasi seksual mereka. Dan sekitar 50% mengatakan bahwa mereka pernah mengalami pelecehan verbal. Berikut adalah poin terakhir dari poin orientasi dan perilaku seksual, yaitu sumber orientasi seksual. Secara umum, diyakini bahwa orang-orang adalah heteroseksual atau homoseksual. Beberapa orang juga biseksual karena tertarik secara seksual kepada orang dari kedua jenis kelamin. Semua orang, apapun orientasi seksualnya, memiliki respon fisiologis yang serupa selama gairah seksual dan tampak terangsang oleh jenis rangsang taktil yang sama. Biasanya tidak ditemukan perbedaan antara LGBT dan heteroseksual dalam berbagai sikap, perilaku, dan penyesuaian. Jika kaum gay diberi hormon seks pria atau androgen, orientasi seksual mereka tidak berubah. Hasrat seksual mereka hanya meningkat. Periode kritis prenatal yang sangat dini dapat mempengaruhi orientasi seksual. Orientasi seksual seseorang, sesama jenis, heteroseksual atau biseksual, kemungkinan besar ditentukan oleh kombinasi faktor genetik, hormonal, kognitif, dan lingkungan. Para peneliti telah meneliti peran gen sebagai faktor dalam orientasi seksual dengan menggunakan anak kembar untuk memperkirakan kontribusi genetik dan lingkungan terhadap orientasi seksual. Ada sebuah studi Swedia, hampir 4.000 anak kembar menunjukkan bahwa hanya sekitar 35% variasi perilaku homoseksual pada pria dan 19% pada wanita dijelaskan pada perbedaan genetik. Hasil ini menunjukkan meskipun gen cenderung berperan dalam orientasi seksual, mereka tidak mampu menjelaskan hal seksual untuk karakteristik lain seperti kecerdasan. Di sini terdapat survei seks di Amerika, persentase yang menunjukkan tanggapan pria dan wanita yang tidak tinggal bersama dan tinggal bersama ataupun sudah menikah. Ada yang melakukannya tidak sama sekali, berapa kali dalam setahun, berapa kali dalam sebulan, 2-3 waktu dalam seminggu, 4 ataupun lebih dalam 1 minggu. Poin ketiga pada seksualitas adalah infeksi seksual menular. Adalah penyakit yang terutama ditularkan melalui seks, hubungan seksual, serta seks oral genital dan anal genital, disebabkan oleh salah satunya HIV yang dapat menyebabkan AIDS. HIV sendiri adalah infeksi menular seksual yang merusak kekebalan sistem tubuh, kemudian virus akan merusak dan mengalahkan sistem kekebalan tersebut
yang menyebabkan sindrom defisiensi imun atau AIDS, terlebih pada usia 15-24 tahun. Strategi yang biasanya untuk melindungi kita dari infeksi seksual menular adalah pertama, mengetahui status resiko dan luangkan waktu untuk mengenal calon pasangan sebelum berhubungan. Kedua, memperoleh pemeriksaan kesehatan. Ketiga, berhubungan seks terlindungi, bukan tanpa kondom. Kondom memang paling efektif dalam mencegah gonore, sifilis, klamidia, dan HIV. Tapi mereka kurang efektif untuk melawan penyebaran herpes. Yang keempat, tidak berhubungan seks dengan banyak pasangan. Poin terakhir di seksualitas ini adalah pemerkosaan dan pelecehan seksual. Kita bagi menjadi dua, kita bahas pemerkosaan adalah hubungan seksual paksa dengan orang yang tidak memberikan persetujuan. Definisi ini di setiap negara bagian berbeda. Misal, beberapa negara bagian, suami tidak melarang istrinya untuk memaksa berhubungan badan, dan beberapa negara lain menentang hal tersebut. Memang sebagian besar korban banyaknya perempuan, namun tidak menutup kemungkinan juga banyak juga laki-laki yang menjadi korban. Tingkat narsisme seksual laki-laki yang lebih tinggi dinilai dari faktor eksploitasi seksual, hak seksual, empati seksual yang rendah, dan keterampilan seksual, terkait dengan kemungkinan yang lebih besar bahwa mereka akan terlibat dalam agresi seksual. Pemerkosaan merupakan pengalaman traumatis bagi korban dan orang-orang terdekatnya. Mereka mungkin mengalami depresi, ketakutan, kecemasan, dan peningkatan penggunaan zat selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Kekhawatiran yang meningkat adalah pemerkosaan pada tanggal atau kenalan yang merupakan aktivitas seksual koersif yang diarahkan pada seseorang yang tidak dikenal dengan santai. Studi mengungkapkan bahwa wanita tahun pertama lebih beresiko mengalami pengalaman seksual yang tidak diinginkan, terutama di awal musim gugur dibandingkan wanita tahun kedua. Kita bahas pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah manifestasi kekuatan seseorang atas orang lain. Bentuknya pun bermacam-macam, mulai dari komentar seksual yang tidak pantas dan kontak fisik seperti menepuk, menyapu tubuh, hingga proposisi yang mencolok dan serangan seksual. Sebagian besar wanita perguruan tinggi mengatakan bahwa pelecehan seksual melibatkan bentuk non-kontak seperti lelucon, ucapan, dan gerak tubuh. Berikut adalah hasil wawancara dari kelompok kami. Di sini, kami mewawancarai seseorang yang berumur 20 tahun. Narasumber mengatakan bahwa hal yang paling beda saat memasuki masa dewasa awal yaitu adanya sedikit perubahan fisik. Berat badan tambah karena dipengaruhi oleh asupan pola makan. Memasuki masa dewasa awal, narasumber bercerita bahwa ia merasa cepat lapar. Narasumber juga mengatakan bahwa manusia itu makhluk yang relatif sering bertumbuh dan berkembang. Karena itu, di masa dewasa awal dianjurkan untuk berolahraga. Tujuannya yaitu dengan berolahraga, kita dapat merenggangkan otot-otot kita, merelaksasikan tulang, untuk membuat badan kita semakin lentur. Menurut narasumber juga, kita berolahraga untuk pertumbuhan tulang agar tidak terkena penyakit yang menyangkut dengan tulang.